relief Dwara Pala yang seperti di samping ini hilang lenyap, dicongkel. Begitu juga sebagian dari relief yang ada di sini. Relief di sini juga terjadi jejak pencongkelan. Ini sangat miris sekali. Padahal di sini ada sebuah makna yang kemudian disampaikan kepada publik. Bujangga Manik juga mengunjungi Demak, Bujangga Manik juga mengunjungi Giri, Bujangga Manik juga mengunjungi Majapahit, dan Bujangga Manik juga menghabiskan waktu-waktunya untuk memperdalam ilmu di Rabut Gunung Gajah Mungkur. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Majapahit Study Club kali ini mengunjungi Candi Wayang, sebuah proses yang sangat panjang. Bagaimana kemudian menata peradaban kuno. Di Candi Wayang inilah kemudian secara inskripsi memang dibangun pada masa kejayaan Majapahit, yaitu pada masa Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, tahun 1360 Masehi. Dari inskripsi yang ditemukan, saat ini kita sudah tidak mendapati lagi. Candi Wayang ini juga sangat-sangat miris sekali. Kita akan mendapati jejak-jejak vandalisme yang sangat parah sekali. Misalnya di sini. Jadi relief Dwara Pala di sini atau relief Dwara Pala yang seperti di samping ini hilang lenyap, dicongkel. Begitu juga sebagian dari relief yang ada di sini. Relief di sini juga terjadi jejak pencongkelan. Ini sangat miris sekali. Padahal di sini ada sebuah makna yang kemudian disampaikan kepada publik, sebuah kemudian persembahan, sebuah kemudian persajian, sebuah kemudian kadewa guruan, serta kemudian kanuragan, olah kanuragan. Dari di candi inilah kita akan mendapati jejak-jejak itu. Sebuah jejak kemudian yang pernah dikunjungi oleh seorang bangsawan Pajajaran, yaitu bangsawan Pakuan Pajajaran. Mereka menempuh menjadi peziarah dan pejalan kaki, melakukan Dharma Yatra melalui pesisir utara Jawa, kemudian sampai juga ke Majapahit, menyaksikan lapangan Bubat, kemudian ke Pelintahan, naik ke Rabut Gunung Gajah Mungkur. Disinilah kemudian seorang pangeran Pakuan Pajajaran yang bernama Bujangga Manik itu menghabiskan waktunya hari demi hari untuk bertapa, memperdalami dharma dan kebijaksanaan di antara para pertapa dan para maharsi. Kemudian juga melakukan persajian. Di sini kita akan mendapati jejak-jejak kemudian relief ini yang dahulunya tentu ini adalah sebuah kemudian menyimpan sebuah pelajaran atau kebijaksanaan yang hendak disampaikan kepada khalayak. Yang saat ini sangat miris sekali, ada beberapa jejak vandalisme yang luar biasa sekali. Jadi Candi Wayang ini merupakan trek pendakian dari jalur Telogo. Ini kita akan disuguhkan situs pertama. Yang situs pertama dan utama di pos 2 pendakian jalur Telogo ini adalah Candi Wayang. Setelah itu di atas Gunung Gajah Mungkur ini banyak sekali situs. Ada Watu Jolang, ada Candi Gria, ada Candi Gajah Mungkur, ada Candi Kerajaan, ada Candi Dharma Wangsa. Bahkan reruntuhan bekas balok-balok batu candi terserak di mana-mana. Yang artinya pada masa kerajaan Majapahit sampai tahun ketika Bujangga Manik datang ke sini tahun 1500 Masehi, ini merupakan pusat keagamaan dan pengajaran serta mandala-mandala kadewa guruan yang sangat ramai dan berjaya. Dari inskripsi yang ditemukan tahun 1511 sebagai tahun pembangunan terakhir candi-candi yang ada di lereng Gajah Mungkur atau candi-candi yang ada di lereng Penanggungan ini. Sehingga kemudian kebijaksanaannya, bagaimana kemudian sumber-sumber tradisi meletakkan keruntuhan Majapahit tahun 1478 Masehi, padahal masih ada 5 prasasti tahun 1486, prasasti Petak, 4 buah prasasti Trailokyapuri, serta angka-angka tahun yang cukup banyak di Gunung Penanggungan ini sampai tahun 1511 Masehi.
Sebenarnya masa-masa akhir Majapahit, pusat pemerintahan, pusat keagamaan, dan pusat legitimasi kekuasaan Majapahit tersebut, disinilah kemudian kita akan mendapati jejak-jejak terakhir dan masa-masa akhir keruntuhan Majapahit itu sendiri. Sehingga kemudian bisa menepis sumber-sumber tradisi, sumber-sumber babat, sumber-sumber Serat Kanda, dan sumber-sumber tradisi lainnya. Situs yang luar biasa sekali ini. Memang sebuah dokumen lontar Bujangga Manik yang terselamatkan dan kemudian tersimpan di Jerman. Ini merupakan sesuatu yang kemudian memuat memori tentang topografi dan nama-nama daerah di seluruh Jawa dan Bali, termasuk kemudian pusat-pusat keagamaan. Baik itu kemudian pusat keagamaan Islam, maupun pusat keagamaan Hindu, maupun pusat keagamaan Buddha, maupun Kabuyutan, bahkan Karsian dicatat secara detail oleh Bujangga Manik. Bujangga Manik yang mengambil kebijaksanaan pun tidak membedakan antara penganut Buddha maupun penganut Hindu maupun penganut Islam. Bujangga Manik juga mengunjungi Demak, Bujangga Manik juga mengunjungi Giri, Bujangga Manik juga mengunjungi Majapahit, dan Bujangga Manik juga menghabiskan waktu-waktunya untuk memperdalam ilmu di Rabut Gunung Gajah Mungkur. Semoga kemudian berbagai macam kebijaksanaan ini serta berbagai tinggalan yang sangat monumental ini tetap lestari, tetap terpublikasi dan teredukasi, karena peninggalan yang sangat penting yang merupakan jejak-jejak kejayaan Majapahit pada masa lalu sebagai inspirasi dan motivasi agar kita kemudian melanjutkan kejayaannya kembali. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah adalah pelajaran yang sangat berharga, pelajaran yang panjang dan luas akan sebuah pahlawan, akan sebuah pecundang, akan sebuah tokoh-tokoh yang hebat pada masanya, agar diambil sebuah pelajaran serta ibroh yang sangat berharga. Majapahit Study Club sangat